Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa bersama saya Andre Ashari. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas tentang PSBB di Surabaya, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan tentunya teman-teman sudah tahu semua, PSBB di sini sudah berlangsung. Hari ini dilanjutkan tahap ketiga, di mana PSBB sudah berlangsung di tahap pertama, yaitu mulai tanggal 28 April ya untuk tahap pertama sampai tanggal 11 Mei, dan dilanjutkan ke tahap kedua sampai saat ini. Ada informasi terbaru yang saya baca di berita online dan di televisi sudah ada, bahwasanya PSBB tahap ketiga di sini dimulai lagi dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 8 Juni. Baik, yang perlu saya bahas tentang PSBB di sini ada 3 hal. Satunya, untuk peraturan PSBB di sini mengacu dari keputusan Gubernur nomor 188/KPTS/013/2020. Jadi dalam SK ini adalah disebutkan perpanjangan PSBB, pemberlakuan perpanjangan PSBB dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 8 Juni. Tentunya bagi teman-teman sudah paham semua, PSBB di sini diadakan untuk dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Surabaya. Tapi faktanya dengan adanya PSBB pertama dan PSBB kedua ini menurut saya tidak efektif ya. Dan juga faktanya memang sudah bisa dibilang PSBB 1 dan tahap 2 ini gagal. Kenapa gagal? Karena angka penyebaran virus COVID-19 ini semakin tinggi. Jadi dengan adanya PSBB tidak pengaruh, tetapi untuk angka penyebarannya semakin tinggi. Justru kemarin sempat di angka 900 sekian ya di Indonesia. Di Surabaya sendiri sempat di angka 300-an. Jadi semakin tinggi, dan itu mencapai angka rekor untuk penyebaran virus COVID-19 di Surabaya. Maka dari itu, dinilai dari PSBB pertama dan PSBB kedua, Gubernur akhirnya memutuskan untuk memperpanjang lagi PSBB tahap ketiga. Lah, di sini yang saya bahas adalah dampak dari PSBB tersebut. Jadi mengapa dari pemerintah Surabaya di sini memutuskan untuk memperpanjang PSBB tahap 3. Sedangkan dampaknya ini luar biasa sekali. Dampak dari PSBB di Surabaya ini tidak diimbangi dengan adanya implementasi akses sosial. Jadi tentunya teman-teman sudah merasakan sendiri ya, terutama bagi masyarakat kecil di mana pekerjaan mereka semua serba terbengkalai. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Justru untuk yang wirausaha juga toko-toko sepi. Jadi dampak PSBB di sini sangat berpengaruh dengan ekses sosial ya, atau dampak ekonomi dari masyarakat Surabaya sendiri. Ada 3 hal yang perlu saya bahas dalam PSBB tahap ketiga di sini yang menurut saya tidak setuju ya dengan adanya perpanjangan PSBB tahap ketiga. Yang pertama itu adalah tidak adanya evaluasi bansos atau bantuan sosial yang menyeluruh. Jadi bansos yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya di sini tidak menyeluruh. Pasti kita sudah pada tahu, untuk bansos ini ada banyak sekali masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tetapi tidak menerima sampai detik ini. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita bahas, yaitu dengan adanya PSBB di Surabaya, tentunya kita sudah banyak mengetahui informasi dan berita. Ada banyak sekali PHK ya, pemutusan hubungan kerja karyawan.
kemudian toko sepi juga, ojek online dan lain tidak dapat atau tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Hal yang ketiga yaitu apakah aturan PSBB ini sudah sesuai dengan sosialisasi di lapangan. Jadi seperti yang kita tahu juga kemarin sempat ada masalah, sempat ada kejadian ya, itu oleh Habib di pintu exit tol Satelit, di mana Habib tersebut disuruh putar balik oleh petugas kepolisian dan juga Satpol PP, dan sempat terjadi kejadian adu jotos ya. Karena di sini untuk sopir dari Habib tersebut tidak memakai masker dan untuk jumlah penumpang melebihi kapasitas. Sedangkan di sini kita akan membahas ya. Jadi mengapa banyak sekali aturan PSBB yang tidak sesuai dengan sosialisasi di lapangan. Dan PSBB tahap ketiga ini menurut saya gagal, tidak efektif dan tidak perlu dilanjutkan. Seharusnya yang perlu kita bahas dan perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat Surabaya tentunya, yaitu perlu kita tumbuhkan kesadaran protokol kesehatan warga. Contoh, warga harus memakai masker pada saat keluar dan juga harus menjaga jarak atau distancing minimal jarak 1 meter. Jadi tidak boleh kita berkerumun dan juga harus jaga jarak ya, tidak boleh untuk berdekatan dengan orang lain. Kemudian juga cuci tangan, jadi kita harus sering-sering cuci tangan dengan memakai sabun untuk menjaga kebersihan tangan kita juga dan tubuh kita. Dan tentunya jika PSBB ini berjalan setengah hati ya, atau tidak maksimal, tentunya tidak akan menjamin dan tidak ada jaminan untuk penyebaran virus COVID-19 ini menurun. Seperti PSBB tahap 1 dan 2 justru semakin naik ya untuk angka penyebaran virus corona tersebut. Yang menjadi evaluasi juga seharusnya ini adalah pendidikan juga di sini. Di sini saya juga akan membahas pendidikan. Jadi evaluasi ini kapan masuk ya, kapan dari anak kita, adik kita yang sudah sekolah ini pasti bingung ya. Seharusnya kalau menurut saya pendidikan di sini tetap jalan, diatur mungkin 1 hari masuk, 1 hari libur, atau 1 minggu 3 kali masuk untuk sekolahnya, atau juga bisa diatur jam shift. Jadi seperti di negara lain yang sempat saya juga memantau ya, sempat saya baca dan sempat saya lihat berita di televisi. Ini ada sebagian negara yang memperlakukan jam sekolah ini di shift, ada shift pagi dan shift sore. Tentunya dengan adanya PSBB di sini pendidikan sangat berpengaruh juga, sempat terhambat ya. Dan yang jadi kendala juga tentunya yang pasti kita rasakan juga sebagai orang tua di sini, orang tua mengajar anak di rumah tidak cocok. Karena apa? Karena memang tugas orang tua tersebut bukan mengajar materi ya, mengajar materi atau memberikan pelajaran kepada anak. Jadi banyak sekali terjadi cekcok antara orang tua dan juga anak. Baik, ya tadi saya sudah bahas ya, ada 3 hal juga yang tentunya dengan adanya PSBB ini tidak efektif dan menurut saya tidak perlu dilanjutkan. Dan dengan pembahasan tersebut di sini saya akan menyampaikan juga ada guru saya dan juga beliau adalah senior ya, adalah pengacara kondang, pengacara senior di Surabaya, yaitu Cak Soleh, di mana beliau dengan adanya PSBB tahap ketiga di sini, beliau akan mengajukan surat keberatan kepada gubernur untuk pelaksanaan PSBB tahap 3. Jadi bukan berarti Cak Soleh atau juga kita menentang keputusan pemerintah, tetapi kita sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk memberikan suara, untuk memberikan penolakan adanya PSBB tahap ketiga.
Karena apa? Karena kita sudah merasakan sendiri PSBB tahap ke-1 dan 2 tidak efektif. Tidak efektif dan tidak efektif dalam memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi beliau, pengacara Cak Soleh, akan mengajukan surat keberatan kepada gubernur, dan jika gubernur tidak ada tindakan, tidak ada respon, maka Cak Soleh akan mengajukan surat gugatan. Tentunya hal ini juga tentunya Cak Soleh mengajukan surat keberatan di sini karena menilai tidak ada perhatian dari gubernur, wali kota, bupati tentang ekses sosial akibat dampak dari PSBB di Surabaya. Pastinya kita sudah pada tahu semua dengan ada PSBB di sini semua menjadi serba sulit ya, terutama yang tadi saya sampaikan yaitu ekses sosial atau dampak ekonominya, karena terutama bagi rakyat kecil atau rakyat yang biasa, di sini kita butuh makan, butuh bayar buat angsuran, butuh biaya hidup, cicilan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya PSBB di sini pastinya kita semua terkena dampak bagi rakyat kecil. Bekerja tidak bisa maksimal, mencari nafkah, mencari uang juga tidak bisa maksimal. Tentunya di sini kita sebagai warga mempunyai hak untuk berkata tidak dan untuk berkata iya jika benar ya. Jadi kita sebagai warga, khususnya warga Surabaya, kita semua mempunyai hak untuk berkata tidak jika itu tidak benar atau salah, dan kita juga mempunyai hak berkata iya jika itu memang benar. Dan tentunya di sini juga kita lakukan demi untuk kebangkitan, untuk membangkitkan lagi ekonomi yang sedang terpuruk dengan adanya PSBB tersebut. Baik, dan seharusnya menurut saya di sini tidak perlu dilanjutkan lagi PSBB tahap ketiga, tetapi yang perlu kita lakukan atau yang perlu pemerintah Kota Surabaya lakukan adalah memberikan sosialisasi protokol kesehatan yang tentunya harus disadari oleh masyarakat. Dan jika nanti PSBB tahap ketiga benar-benar sudah bisa dan nanti jika PSBB tahap ketiga sudah bisa berhenti atau sudah bisa kita, dan jika nanti PSBB tahap ketiga tidak jadi diberlakukan atau di stop ya di pertengahan jalan, tentunya kita sebagai masyarakat harus berkomitmen. Kita harus berkomitmen bersama-sama untuk menjaga protokol kesehatan, bekerja sambil menjaga kebersihan. Tentunya seperti tadi saya sampaikan, memakai masker, jaga jarak jika kita sedang berdiskusi dengan berkumpul dengan orang ya, social distancing, physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter. Dan yang kita harapkan tentunya kita bisa bekerja dan berdamai dengan COVID-19. Tidak tersentuh dan tidak terinfeksi, tidak tertular dengan virus COVID-19 ini. Tentunya juga kita berdoa agar virus COVID-19 ini bisa segera hilang dan pergi dari Indonesia, terutama dari Jawa Timur, dan khususnya lagi pergi dan menghilang dari kota Surabaya tercinta ini. Baik, dan bagi teman-teman juga tentunya sudah paham juga di sini aturan PSBB Kota Surabaya ini mengacu pada Surat Edaran Perwali nomor 16 tahun 2020, juga turunan dari Permenkes nomor 9 tahun 2020. Baik, sementara itu saja dari saya. Semoga dengan ada pembahasan ini kita semua benar-benar paham akibat dan dampak dari PSBB, dan tentunya perlu kita ada kesadaran yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi dari masyarakat dan warga Surabaya untuk lebih menjaga kesehatan tubuh agar kita semua terhindar dari penyebaran dari virus COVID-19 ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe untuk konten saya di sini agar saya bisa terus memberikan informasi yang ter-up to date bagi kita semua, bagi Anda semua. Sekian dari saya Andri Asyari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.